Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini, Allah azza wa jalla kembali mempertemukan kita dalam acara kajian rutin kita, tentunya dalam kajian kitab Majalisu Syahri Ramadan karya Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan kita ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya ya, yaitu pada episode-episode yang lalu, yaitu terkait dengan fil ijtihad fil ashril awakhir wa lailatul qadri. Jadi bersungguh-sungguh ya dalam beramal di 10 terakhir dan untuk mencari Lailatul Qadar. Ini adalah majelis ats-tsani wal 20. Ini majelis yang ke-22 ya, tentang bersungguh-sungguh ya beramal di 10 terakhir dan juga Lailatul Qadar ya. Ini tentu bahasan ini tidak dari awal ya, karena sebelumnya ini kalau pemirsa Salam TV, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin wal hadirat dan para penonton yang setia, kalau mengikuti terus insya Allah akan nyambung ya, akan nyambung terkait dengan pembahasan ini, karena memang pembahasan ini tidaklah kita mulai dari awal karena sudah kita bahas, tapi saya akan coba untuk memberikan ringkasannya begitu ya. Terkait dengan ringkasannya, kita dituntut ya untuk memperbanyak amalan di 10 malam terakhir bulan Ramadan ya, dengan memperbanyak qiraatil Quran ya, dengan memperbanyak qiyamul lail, dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak zikir, tasbih dan lain-lain. Semua amalan diperbanyak. Jadi ibaratnya ini penghabisan gitu. Habis-habisan kita di situ untuk beramal saleh. Dan dalam rangka juga untuk kita mencari Lailatul Qadri gitu. Lailatul Qadri ini kita tahulah keutamaannya kan begitu. Lailatul Qadri itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kita tahu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadri tentu dengan amal saleh dan lain sebagainya ya, karena iman kepada Allah, wa ihtisaban, dan karena mengharapkan pahala yang besar dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sekarang kita akan mencoba untuk kembali ya melanjutkan terkait dengan bahasan kita ini. Kesimpulannya bahwa Lailatul Qadar itu ada ya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan, muttafaqun alaihi. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam Bukhari dan Muslim, dalam Bukhari sendiri, taharrau Lailatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir dari bulan di malam-malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi dia 10 terakhir, nah dipersempit lagi di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir itu, 21, 23, 25, 27 dan 29. Jadi ada 5 malam ya. Nah, kemudian ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, kita lihat pembahasan kita saat ini ya adalah hadis Ibnu Umar. Ini juga kita sampaikan sedikit, tapi karena masih sedikit kemarin kita ulang ya, pada pertemuan yang lalu maksud saya, kita ulang kembali supaya semakin menambah kita ini pengetahuan kita, dan supaya kita ini semakin tajam ya tentang masalah ini, karena memang Lailatul Qadar ini sangat penting ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu ya, hadirin yang berbahagia. Mengapa? Karena dengan amalan yang kita lakukan sebentar itu pahalanya besar gitu loh. Jadi kerjanya ringan gitu, gajinya besar gitu kira-kira. Jadi tapi kesempatannya kan nggak setiap saat gitu. Dia hanya sekali dalam setahun. Ya, semalam itu aja dari 30 malam Ramadan itu kan. Dan kita tahu waktunya kan dipersempit 10 malam terakhir di malam yang ganjil.
Kita lihat. Wahya fi sab'il awakhir aqrab. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wahya fi sab'il awakhir aqrab. Dia di 7 yang terakhir, ya, itu lebih dekat katanya. Jadi malam 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 7 terakhir. Atau dari 24 itu. Karena hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, karena ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri. Bahwa ada beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperlihatkan Lailatul Qadar fil manam, di mimpi mereka. Fi sab'il awakhir, di 7 terakhir, 7 hari terakhir, ya 7 malam terakhir. Berarti bisa saja malam 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30 gitu kan, kalau memang 30 Ramadannya itu 29. Jadi katanya Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ada beberapa orang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka melihat Lailatul Qadar di mimpi mereka. Fi sab'il awakhir, di 7 yang terakhir. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ara ru'yakum qad tawata'at. Aku melihat mimpi-mimpi kalian ini sudah tawata'at, ittafaqat, yakni ittafaqat. Aku melihat mimpi-mimpi kalian ini sepakat, sama semuanya. Fi sab'il awakhir, di 7 terakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari Lailatul Qadar itu, hendaklah dia mencarinya di 7 terakhir, muttafaqun alaihi. Ya, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi di 7 sisa terakhir, berarti 7 malam terakhir, yaitu tadi malam 23, 24, malam 25, malam 26, malam 27, malam 28, malam 29, malam 30. Nah, gitu ya. Wali Muslimin, dan riwayat Muslim, ya. Ini kalau ini riwayat ini kan di dalam hadis, ya, hadis hadis Bukhari Muslim. Ini hanya Muslim saja. Wali Muslimin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari riwayat Imam Muslim anhu, dari Abdullah bin Umar juga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berqal, ia berkata, iltamisuha fil ashr awakhir, carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir, yakni Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu cari di 10 terakhir dari malam-malam bulan Ramadan. Fa in dha'afa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Kalau salah seorang kalian itu lemah, ya, maka janganlah dia kalah di 7 yang sisa, di 7 hari yang sisa, 7 malam yang sisa. Artinya, kalau memang nggak bisa malam-malam ganjil di perbanyak amal soleh, mungkin malam 21 mungkin kurang sehat gitu kan, malam 23 juga gitu kan, maka jangan sampai ini malam yang 7 terakhir sisa itu, malam 24, malam 25, malam 26, 27, 28, 29 itu, jangan sampai itu dilalaikan gitu. Oke lah, 3 malam pertama mungkin nggak bisa gitu kan, mungkin sakit, tapi jangan sampai kalah 7 yang terakhir itu. Itu apa? Malam 24, malam 25, malam 26, malam 27, malam 28, malam 29, malam 30. 7 kan? Nah, ini jangan sampai. Kalau mungkin awal-awal itu kalah, artinya mungkin lemah, capek gitu kan, dan lain-lain, oke. Tapi yang 7 itu dipertahankan. Dibela-belain lah gitu. Makanya kita harus ada persiapan juga. Kalau orang yang betul-betul mencari memang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, tentu persiapan dia sudah tahu ya, kita dari awal-awal itu kan. Sudah ada gerak-gerik langkahnya, udah ngarah-ngarah ke situ dia. Contoh, dia udah mulai refleksi, dia sudah mulai kusuk, dia sudah mulai minum jamu-jamuan, nah kan gitu ya. Inilah semuanya ini dilakukan dalam rangka persiapan agar betul-betul dia sehat walafiat dan maksimal ketika nanti menghadapi 7 terakhir bulan Ramadan itu. Tapi kalau saya dia biasa-biasa sajanya, ini berarti nggak ada niat memang nggak ada kemauan gitu kan. Tapi kalau kemauan kuat, dia akan berusaha. Minimal dia 7 terakhir itu. Begitu ya, 7 malam terakhir itu maksud saya. Ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum. Kita lanjutkan. Wa aqrabu autaris sab'i ala wakhir lailatu sab'i wa ishrina. Dan yang paling dekat autaris sab'i, malam ganjil-ganjil di sisa yang 7 tadi. Ya kan kita katakan tadi 7 ya, malam 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 itu. Katanya wa aqrabu autaris sab'i al-awakhir, dan yang paling dekat adalah malam-malam ganjil dari 7 yang tersisa itu adalah Lailatul Sab'i wa Ishrin, adalah malam 27. Karena itu tadi ya, malam 24 ada, malam 25 ada, malam 26 ada, malam 27 katanya yang paling dekat. Yang dari yang sisa yang terakhir itu.
Li hadis Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, karena ada hadis Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, bahwa dia mengatakan, wallahi la a'lamu ayu lailatin hiya lailatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu sab'in wa isyrina. Wallahi, demi Allah, sampai bersumpah beliau, ya, Ka'b bin Ubay bin Ka'b, wallahi demi Allah, la a'lamu, sungguh aku mengetahui, ayu lailah, satu malam, hiya lailatu, dia itu malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menegakkannya, ya, untuk memperbanyak ibadah di dalamnya. Hiya lailatu sab'i wa isyirin. Hiya lailatu sab'in wa isyirin. Dia itu malam 27. Jadi Ubay bin Ka'ab tegas, ya, mengatakan bahwa memang, kata beliau, rawahu Muslim, ini riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan bahwa pada malam itu, malam 27 itu, Rasulullah SAW itu betul-betul memerintahkan kami untuk memperbanyak amal soleh, dikencangkan lagi, dimaksimalkan lagi gitu, ya, ya, untuk melakukan banyak ibadah. Jadi kata beliau, ya, beliau tegas sekali mengatakan Lailatul Qadar itu pasti malam 27. Begitu kata beliau. Karena memang pengalaman beliau, Rasulullah SAW memerintahkan untuk memperbanyak amalan di situ. Makanya memang sebagian ulama itu lebih condong kepada pendapat ini, bahwa Lailatul Qadar itu ada malam 27. Sebagian lain mengatakan tidak demikian, ya. Lailatul Qadar itu ada, tetapi tidak bisa kita pastikan kapan. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh sebagian ulama berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab ini radhiyallahu taala anhu warḍah. Hadis riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Wala takhtassu Lailatul Qadri bi lailatin muayyanatin fi jamil a'wam bal tantaqilu fatakunu fi amin lailatan sab'i wa isyirin mathalan wa fi amin akhar lailata khamsin wa isyirin taba'an li masyiatillahi wa hikmatihi. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidaklah Lailatul Qadar itu khusus dengan satu malam tertentu. Fi jamil a'wam, semua tahun, setiap tahun itu aja, enggak tertentu Lailatul Qadar itu dalam satu malam tertentu aja setiap tahun, tidak. Bal tantaqilu fatakunu fi amin lailah. Bahkan Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Fatakunu fi amin, maka dalam satu tahun lailatan 27 masalan. Bisa saja tahun ini 1442 malam 27. Ya, mungkin di tahun 1441 kemarin Hijriyah itu malam 23 umpamanya. Atau di tahun nanti ke depan 1443 itu bisa saja di 29 atau bisa saja di 25 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kata beliau tantaqilu, berpindah setiap tahun. Wa fi amin akhar lailatan wa khamsin wa isyirin, di tahun yang lain bisa saja malam 25. Taba'an li masyiatillah, sesuai dengan masyiatillah, kehendak Allah Azza wa Jalla, wa hikmatihi, dan hikmahnya. Wa idullu ala dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hal itu bisa dilihat dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha fi tasi'atin tabqa, fi sabi'atin tabqa, fi khamisatin tabqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar itu di 9 yang sisa. 9 sisa berarti malam 22, malam 23 dan seterusnya gitu kan. Atau di 7 yang sisa, berarti malam 24, atau di 5 yang sisa. Malam 25, malam 26, malam 27, malam 28, malam 29. Ya, dan malam 20, malam 30. Jadi kata beliau, ya, Ibnu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berdasarkan hadis ini beliau mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tidak tetap dia satu malam tertentu setiap tahun, tidak. Tapi dia berpindah-pindah dari satu malam ke malam yang lain. Karena Nabi SAW mengatakan cari dia di 9 yang sisa, atau di 7 yang sisa, atau di 5 yang sisa. 5 malam yang sisa, atau 9 yang sisa, atau 10 yang sisa. Intinya 10 terakhir itulah dia. Kan gitu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Wa qala fil fathi, ya. Qala fi Fathil Bari arjahul aqwal annaha fi witri min al-ashr al-awakhir wa anha tantaqil. Ya. Qal, yani berkata Imam Al-Imam Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, karena beliau mensahihkan Bukhari. Sahih Bukhari salah satunya adalah Fathul Bari, dan ini adalah kitab yang paling baik dalam mensahihkan Bukhari, dalam mensyarah Bukhari. Qala fil Fathil Bari, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, arjahul aqwal, pendapat yang paling terkuat, annaha fi witrin, bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil minal ashril awakhir, daripada 10 yang terakhir, wa anha tantaqil, tapi dia berpindah-pindah. Bisa saja malam 21, bisa malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya bahwa dia ada di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga Muslim.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi intinya bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi jangan nyarinya kemana-mana gitu dah. Konsen aja. Ya di 10 terakhir itu aja. Tapi bukan berarti bahwa amalan yang 20 pertama itu nggak beramal. Enggak. Tentu nggak akan bisa kita beramal dengan baik kalau dari awal kita udah nggak jelas gitu kan. Tapi kalau dari awal startnya kita udah oke, nah, semakin kesini kita semakin beramal, semakin banyak, semakin ini, semakin itu. Tidurnya pun dikurangi dan seterusnya dan seterusnya. Wa qad akhfa Allah subhanahu wa ta'ala ilmaha 'alal ibad rahmatan bihim liyakthura amaluhum fi talabiha fi tilkal layali al-fadilah bis salati wa dzikri wa du'a fayazdadu qurbatan minallahi wa thawaban. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyembunyikan ilmu kepada para hambanya tentang Lailatul Qadar itu. Allah azza wa jalla menyembunyikan ilmunya, ilmu pengetahuan tentang Lailatul Qadar itu kepada para hambanya. Tidak ada yang dikasih tahunya kapan persisnya. Sebagai apa itu? Rahmatan bihim. Sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Supaya apa? Liyaktsura amaluhum. Supaya mereka memperbanyak amalan. Liyaktsura amaluhum. Supaya banyak amalan mereka. Bitolabiha dalam mencari Lailatul Qadar. Bitilkal layali al-fadilah. Di malam-malam yang memiliki keutamaan itu tadi. Malam 10 terakhir Ramadan. Apa amalan yang mereka lakukan? Bisalah, dengan salat. Memperbanyak salat malamnya. Wadzikir berzikir. Waddu'a dan doa. Ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan gitu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu bukan hanya doa ini saja, banyak doa-doa yang lain. Minta segalanya kepada Allah. Mau jadi orang kaya, mau jadi orang yang sembuh dari penyakit, mau jadi orang yang sukses, mau jadi ini, semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, enggak akan pernah Allah berkurang ketika orang banyak meminta, tidak. Ya. Jadi maka mereka memperbanyak amalan, salatkah, zikirkah, doa, faizdadu qurbatan minallahi wa thawaban. Maka mereka bertambah dekat kepada Allah dan bertambah pahala mereka. Karena kalau orang ini sungguh-sungguh di malam ini, meskipun mungkin nggak dapatlah Lailatul Qadar, tapi nggak mungkin gitu kan. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu sendiri, itu kan panjang waktunya, bukan sebentar. Mulai kapan? Mulai malam. Malam itu mulai kapan? Mulai maghrib sampai terbit fajar gitu. Masalahnya sekarang kita di situ maksimal enggak gitu loh. Maksimal enggak kita memanfaatkan malam itu. Nah, itu masalahnya kan. Nah, maka mereka akan bertambah apa jadi katakan bertambah dekat kepada Allah dan bertambah pahalanya. Wa akhfaha li ikhtibaran lahum, dan Allah Subhanahu wa taala juga menyembunyikan tentang Lailatul Qadar itu ikhtibaran lahum sebagai bentuk ujian kepada mereka. Liyatabayyana bidzalika man kana jad dan fi talabiha harisan 'alaiha mimman kana kaslan mutahawinan. Supaya nampak ya, supaya nampak dengan disembunyikan Lailatul Qadar itu siapa-siapa yang sungguh-sungguh dalam mencarinya, harison gigih untuk mendapatkannya. Mimman kana kaslan, dari orang-orang yang malas, mutahawinan, orang-orang meremehkannya. Alah biasa-biasa aja lah, ngapain diprosir kari gitu kan. Tapi kalau orang serius, nggak peduli dia. Ya, orang ngomong apapun dia betul-betul. Kenapa? Karena kesempatan ini kan jarang-jarang, sekali setahun. Ya boleh jadi ini terakhir kita gitu kan. Ini malam Lailatul Qadar terakhir bagi kita dalam kehidupan ini. Setelah itu Allah SWT akan panggil kita untuk kembali ke akhirat. Ya makanya kita betul-betul ya memanfaatkan. Maka akan nampak. Jadi dengan Allah SWT menyembunyikan ya kapan Lailatul Qadar itu adanya, kapan gitu kan. Supaya nampaklah orang yang serius dengan orang yang enggak serius gitu. Kalau orang yang serius dipantangi terus tuh. Dia betul-betul beramal terus ya tiap malam. Ya, mudah-mudahan satu dari amalan yang sungguh-sungguh itu kan ada Lailatul Qadarnya kan, makin luar biasa amalan dan keutamaan yang dia dapatkan. Fa inna man harasa ala syai'in jadda fi talabihi wa hana alaihi ta'ab. Maka sesungguhnya orang yang serius untuk mencarinya ya, maka orang-orang yang serius ya, gigih ala syai'in terhadap sesuatu, jadda fi talabihi, sungguh-sungguh untuk mencarinya. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu kita kan serius kan. Kita inginkan dapat makanan tertentu umpamanya. Kita ingin dapat makanan, kita katakanlah rujak umpamanya. Tapi bukan sembarangan rujak yang enak gitu. Pasti kita cari kan. Mana ya? Pasti kita nanya gitu. Oh di sana dia, di mana? Pasti kita serius. Nanya alamatnya, nanya tempatnya, jam berapa dia buka. Gitu kan serius kita. Karena kita kepingin. Wahana alaihi ta'ab. Capek itu nggak ada gitu. Nggak ada capeknya. Fisabilil usul ilaihi, dalam rangka untuk mendapatkannya. Wallafri bihi, dan untuk menang dengannya. Iya. Jadi kalau kita ingin menginginkan sesuatu, kita kan nggak peduli, nggak capek kita nyarinya kan. Nah gitu. Orang manusia pada hari ini kita lihat orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Adakah mereka kelelahan? Mereka rasakan lelah. Tapi apa?
Setelah mereka dapatkan itu, mereka nggak lelah pun. Bahkan mereka kadang-kadang untuk dunia itu kurang waktu kan. 24 jam waktu Allah sediakan sehari semalam itu kurang. Sementara untuk akhirat nggak ada waktu gitu. Subhanallah. Ya. Jadi bandingannya adalah ketika orang-orang itu serius untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka nggak akan ada ceritanya dia ngantuk, nggak akan ada ceritanya dia capek. Dia betul-betul untuk mampu ya mendapatkan pahala yang maksimal di malam yang penuh dengan keberkahan itu. Wa rubbama yuzhirullahu ilmaha li ba'dil ibad bi amaratin wa alamat. Dan terkadang Allah SWT bisa saja menampakkan tentang Lailatul Qadar itu li ba'dil ibad, untuk sebagian hamba, bi amarat dengan tanda-tanda, wa alamat dan sama tanda-tanda juga. Yaraha kama ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia melihatnya tanda-tanda itu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah kasih tahu kapan dia. Ya. Dikatakan Nabi SAW melihat tanda-tanda Lailatul Qadar itu. Alamataha, tanda-tandanya. Annahu yasjud fi sobihatiha. Bahwa Nabi SAW sujud di pagi hari Lailatul Qadar. Fima'in watinin. Di air dan tanah. Jadi ada sedikit hujan gitu ya. Hujannya nggak deras. Jadi beliau sujud. Kita tahu dulu masjid Nabi SAW. Itu tidak pada seperti masjid kita hari ini ya. Berbeda. Itu alasnya itu tanah gitu kan. Fi sohibatiha. Dikatakan bahwa Nabi SAW sujud ya di pagi hari Lailatul Qadar itu di air dan tanah. Fanazalal matar fi tilka lailah, hujan pun turun di malam itu. Fasajada fi sholati subhi, maka Nabi SAW sujud di salat subuhnya fi ma'in watinin, air ya yang bercampur dengan tanah. Jadi ada sedikit becek begitu. Jadi ini salah satu tanda Lailatul Qadar, tapi ini juga tidak bisa kita pastikan gitu kan. Intinya serius saja lah kita Lailatul Qadar itu. Insya Allah kita akan dapat. Serius di malam 10 terakhir itu insya Allah akan dapat. Jadi ini diantara tanda yang Allah perlihatkan kepada sebagian hambanya. Diantaranya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Itu beliau melihat tandanya, katanya beliau sujud di suatu subuh waktu itu di tanah dan air. Jadi kening beliau kena dengan tanah dan air. Karena di malam itu sujud, turunlah hujan. Dan itu sebagai tanda Lailatul Qadar waktu itu ya. Ikhwani, kata beliau, kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ikhwani saudara-saudaraku, Lailatul Qadri yuftah fiha al-bab. Malam Lailatul Qadar itu dibuka padanya itu al-bab, pintu. Wa yuqarrab fiha al-ahbab, didekatkan padanya malam itu al-ahbab, kekasih-kekasih. Wa yusma'ul khitab, didengarkan doa, didengarkan pembicaraan. Wa yuruddul jawab, dan Allah menjawab semua permintaan. Wa yuktabu lil amilina fiha azimal ajri, dan dituliskan kepada orang-orang beramal di malam itu azimal ajri, yaitu pahala yang besar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Fastahidu rahimakumullah, maka bersungguh-sungguhlah kalian, kata Syekh rahimakumullah, semoga Allah menyayangi kalian, fi talabi dalam mencari Lailatul Qadar itu. Fahada awanu talab, inilah waktu-waktu untuk mencari. Wahdharu minal ghaflati, berhati-hatilah kalian daripada kelalaian. Fafil ghaflati al-atab, dalam kelalaian itu ada kesengsaraan. Orang-orang lalai adalah orang-orang yang sengsara. Begitu. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kemudian Syekh membawakan perkataan yang luar biasa. Tawallal umuru fi suhurin wa fi lahwin wa fi khusrin. Habis umur ya untuk begadang dan untuk main-main dan untuk dalam kerugian. Jadi umur kita ini terkadang kita sia-siakan habisnya untuk suhur. Apa suhur? Begadang malam. Bukan untuk ibadah. Begadang. Wa fi lahwin, main-main. Wa fi khusrin, dalam kesia-siaan. Kerugian. Tidak ada manfaat dari yang diambilnya. Makanya kita harus perhatikan dan kita evaluasi. Selama ini kita hidup untuk apa sebenarnya? Apakah waktu kita terbuang sia-sia begitu aja? Gak ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita? Apa hanya untuk dunia saja, akhirat gak ada? Masing-masing kita evaluasi lah ya. Faya di'ata ma'amfaktu, maka alangkah ruginya apa yang aku berikan fil ayam, dari hari-hari itu, min umuri, dari umurku. Alangkah ruginya aku seandainya aku habiskan usiaku hanya untuk begadang malam, untuk permainan yang sia-sia dan untuk kerugian. Alangkah ruginya hari-hariku yang aku habiskan usiaku untuk perkara itu. Fama aghfalana an wajibi, fama aghfalana an wajibatil hamdi wa syukrin. Maka apa yang melalaikan kita dari wajib kita bermuji Allah, dari wajibnya kita memuji Allah dan wajibnya untuk bersyukur? Apa yang membuat kita lalai dari memuji Allah, dari kewajiban kita untuk selalu memuji Allah dan untuk selalu bersyukur kepadanya? Apa? Amma qad khassanallahu bi syahrin,
ayyima syahrin. Adapun Allah Azza wa Jalla telah mengkhususkan kita dengan satu bulan. Anzala rahmanu fihi asyrafadz dzikr. Allah turunkan di bulan itu sebaik-baik zikir, yaitu Al-Qur'an. Ya. Wa hal yushbihu syahrun wa fihi lailatul qadri. Apakah ada satu bulan yang menyamai satu bulan yang di dalamnya Lailatul Qadar? Nah, Syekh ingin mengatakan begini, apakah ada satu bulan ya ada di antara 12 bulan yang ada itu menyamai satu bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar? Bulan apa? Bulan Ramadan. Apakah ada satu bulan yang bisa menyamai keutamaan bulan Ramadan yang di dalamnya Lailatul Qadar? Fakam min khabarin sahha bima fiha minal khairi. Maka berapa banyak hadis-hadis yang sahih bima fiha tentang Lailatul Qadar, ya, minal khairi, dari kebaikan. Bukankah banyak hadis yang menjelaskan begitu banyaknya kebaikan di malam Lailatul Qadar itu? Rawaina an thiqatin, kami meriwayatkan dari para daripada rijalul hadis, yaitu daripada orang-orang yang meriwayatkan hadis secara thiqah, annaha tutlab fil witri, bahwa Lailatul Qadar itu dicari di malam-malam yang ganjil. Fatuba li imri'in, maka beruntunglah kepada seseorang yatlubu biha fi hadil ashri, beruntunglah seseorang yang mencari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Fa biha tanzilu amlak, di malam itu turunlah para malaikat bil anwar, dengan cahaya, wal birri, dan kebaikan. Wa qad qala, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, salamun, Lailatul Qadar itu adalah keselamatan, hiya, keselamatan di dalam Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Jadi dari awal sampai akhir itu yang adalah keselamatan, yang adalah kebaikan. Ala faddakhiruha innaha min anfasidh dhukhri. Maka ketahuilah, kata beliau, faddakhiruha, menabunglah kalian amalan soleh di malam itu. Innaha min anfasidh dhukhri, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik tabungan yang kalian lakukan di malam itu, tabungan amal soleh. Fakam min mu'taqin fiha, maka berapa banyak yang dimerdekakan di malam itu dari neraka, la yadri, dan Allah Azza wa Jalla, ya, memerdekakan berapa banyak manusia di malam Lailatul Qadar itu. Wala yadri, dan kita tidak tahu. Ya, wala yadri, kita tidak tahu berapa yang dimerdekakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Kemudian Syekh menutup kajian ini atau menutup majelis ini dengan doa beliau, Allahumma ja'alna mimman shoma syahra, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berpuasa di bulan ini, wa adraka Lailatul Qadri, dan mendapatkan Lailatul Qadri, wa faza bitsawab al-jazilil ajri, dan menang dengan pahala yang banyak. Allahumma ja'alna minas sabiqina ilal khairat, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang bersegera, berlomba-lomba untuk kebaikan. Haribina anil munkarat, yang kami jauh lari dari kemungkaran. Al-aminina fil ghurafat, orang-orang yang merasa aman fil ghurafat, di kamar-kamar di sorga. Ma'alladzina an'amta alaihim, bersama orang-orang yang telah Engkau beriman kepada mereka. Wa waqaitahum sayyi'at, dan Engkau jaga mereka dari segala keburukan. Allahumma a'idna min mudillatil fitan, ya Allah jauhkanlah kami, peliharalah kami dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Wa jannibnal fawahish, dan jauhkanlah kami al-fawahish, segala perkara-perkara yang keji. Ma dhahara minha wa batan, apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Allahumma rzuqna syukra ni'matika, ya Allah rezekikanlah kami untuk dapat mensyukuri nikmat-Mu. Wa hasana ibadatik, dan untuk memperbagus ibadah kepadamu. Wa ja'alna min ahli ta'atik wa wilayatik, dan jadikanlah kami dari orang-orang yang selalu taat kepadamu dan menjadi wali-walimu. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Waghfir lana wa liwalidina, dan ampunkanlah bagi kami, wa liwalidina, dan kepada semua orang tua kami, wa li jami'il muslimin, dan kepada semua kaum muslimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu wahai Maha Penyayang Maha Pengasih. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Selesai kita dari majelis yang ke-22 tentang fil istihad fil ashr al-awakhir dan Lailatul Qadar. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti dengan majelis berikutnya insyaallah taala setelah jeda. Jangan kemana-mana, bertahan terus di Salam TV, sahabat keluarga muslim.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, setelah kita selesai tadi membahas dan menjelaskan tentang liqa isnani wa ishrun, yaitu majelis isnani wa ishrun, ya majelis yang ke-22. Sekarang kita akan berpindah, ya. Ada beberapa majelis yang kita tinggalkan karena memang keterbatasan durasi waktu dan juga episode kita terbatas, ya. Kita akan berpindah ke al-majlis ats-tsamin wa ishrun, yaitu majelis yang ke-28. Ya, al-majlisu ats-tsamin wa ishrun, majelis yang ke-28 fi zakatil fitri, tentang zakat fitri. Yang sering kita di negeri ini zakat fitrah, yang benar adalah zakat fitri, ya. Nah, ini akan kita tempuh, ya, insyaallah taala, untuk kita selesaikan, ya, al-majlis ats-tsamin wa ishrun ini insyaallah taala. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, tentu sebagaimana kebiasaan baik kita akan selalu membawakan muqaddimah, ya, yang beliau sampaikan sebagai pengantar untuk memulai pembahasan ini tentang zakatul fitri. Kita simak apa yang beliau sampaikan di muqaddimah beliau. Alhamdulillahi al-alimi al-hakimi. Segala puji hanya milik Allah al-alimi yang maha mengetahui, al-hakimi yang maha bijaksana. Al-aliyil al-azim yang maha tinggi, al-azim maha agung. Yang maha tinggi, yang maha agung. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdiran, lalu Allah tentukan kepada sebuah ketetapan. Lalu Allah tentukan kepada sebuah ketentuan. Wa ahkama syara'i'ahu bibalighi hikmatihi bayanan lil khalqi wa tafsiran wa tabsiran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan syariat-syariatnya bibalighi hikmatihi, dengan hikmahnya yang luar biasa. Bayanan lil khalqi, sebagai penjelasan terhadap makhluknya, wa tafsiran, dan sebagai penerangan. Ahmaduhu ala sifatihil kamilah, aku memujinya ala sifatihil kamilah, terhadap sifat-sifat Allah yang sempurna. Wa ashkuru ala alaihi sabighah, dan aku bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar illallah, kecuali hanya Allah. Wahdahu la syarikalahu, yang esa ia, la syarikalahu, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, miliknya segala kerajaan. Wa lahul hamdu, dan segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia dan Allah Azza wa Jalla atas segala sesuatu itu maha sanggup. Dan Allah Azza wa Jalla atas segala sesuatu itu maha sanggup. Ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Al-basyiru an-nadhir, yang beliau itu adalah basyir, yang memberikan kabar gembira, wan nadhir, yang memberikan juga peringatan. Sallallahu alaihi, semoga Allah mencurahkan kepada beliau. Semoga selawat Allah tercurahkan kepada beliau. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Wa tabi'ina lahum bi ihsan, dan kepada keluarga. Wa tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan kebaikan. Ila yaumil ma'abi wal basir, ya, ila yaumil ma'abi wal masir, sampai pada hari kembali, ya. Wasallama taslima, dan semoga Allah memberikan kepada mereka keselamatan yang sempurna. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini muqaddimah yang luar biasa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin sebagai pengantar untuk majelis ke-28 ini tentang zakatul fitri. Kita mulai. Ikhwani, wahai saudara-saudaraku sekalian. Inna syahrakum al-karima qad azama ala rahil. Sesungguhnya bulan kalian, ya, bulan kalian yang mulia, ya, sudah dekat untuk masa perpisahan. Artinya detik-detik, ya, terakhir dari bulan Ramadan. Jadi sudah masuk ke minimal ini sudah 28, 29, 30, begitu, ya. Tinggal sedikit lagi. Walam yabqa minhu illa zamanul qalil, dan tidaklah tersisa dari bulan yang mulia itu kecuali masa yang sedikit. Ya. Faman kana minkum muhsinan falyahmadillahi ala dzalik. Maka barang siapa yang di antara kalian muhsinan, berbuat baik selama ini, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah. Ala dzalika, atas perbuatan itu. Artinya barang siapa yang selama ini memang, ya, selama ini sebelum datang terakhir Ramadan ini, dari awal sampai akhir dia sudah dia sudah berbuat baik, maka hendaklah dia memuji Allah. Ya, wal yas'ul qabula, dan hendaklah dia memohon kepada Allah agar semua amalan diterima oleh Allah. Wa man kana minkum muhmilan, dan barang siapa di antara kalian itu muhmil, menyia-nyiakan,
Falyatub ilallah, hendaklah dia bertobat kepada Allah. Selama ini enggak baik amalannya. Mungkin puasanya juga ada yang bolong-bolong, mungkin juga dia salat malamnya juga enggak ditegakkan dan lain-lain sebagainya. Maka hendaklah dia bertobat kepada Allah. Wal ya'tadir min taqsirihi, dan hendaklah dia memohon maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah min taqsirihi, dari segala kecerobohannya. Fal udhru qabla al-mauti maqbulun, sedangkan bertobat sebelum mati itu diterima. Tidak ada yang sempurna dalam beramal tentunya kan. Tapi kita bisa menilai diri kita sendiri dulu di dunia ini kan. Bisa kita mengevaluasi lah. Apakah amalan-amalan kita selama ini memang amalan yang baik atau buruk. Kalau memang selama ini amalan kita baik, kita pertahankan istiqomah di situ. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah menerima amalan kita. Namun sebaliknya, jika amalan kita yang buruk selama ini, maka segera bertobat kepada Allah. Karena at-taubatu qabla al-mauti makbulatun. At-taubatu qabla al-mauti makbulatun. Bertobat sebelum kita meninggal dunia itu adalah sebuah amalan yang bisa berterima di sisi Allah. Tapi kalau kita sudah sampai nyawa di gor-goroh namanya kerongkongan, mau bertobat tidak bisa. Karena pintu tobat sudah tertutup. Ikhwati fillah, a'azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ikhwani, saudara-saudaraku sekalian, Inna Allah syara'a lakum fi khitami syahrikum hada an tu'addu zakatal fitri qabla salatil idi. Wa sanatakallamu fi hadzal majlis an hukmiha wa hikmatiha wa jinsiha wa miqdariha wa waqti wujubiha wa daf'iha wa makaniha. Ikhwani, saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla syara'a lakum, telah mensyariatkan kepada kalian, fi khitami syahrikum hada, di penutupan bulan kalian ini, itu bulan Ramadan, an tu'addu zakatal fitri, agar kalian membayarkan, menunaikan zakat fitri qabla salatil Id, sebelum ditunaikan salat Id. Jadi sebelum pelaksanaan salat Id itu, ya, kita tahu bahwa kalau Idul Fitri itu salat dulu baru khutbah, berbeda dengan salat Jumat. Kalau salat Jumat kan khutbah dulu baru Jumat. Ini kan langsung salat gitu. Makanya kita harus berhati-hati betul, kita pastikan diri kita sudah membayarkan zakat fitri itu sebelum imam menegakkan salat. Gitu. Hati-hati, salatnya dulu nih baru khutbah kan. Makanya kita benar-benar, ya, harus memastikan diri termasuk orang yang sudah membayarkan zakat sebelum, ya, imam bertakbir untuk takbiratul ihram untuk menegakkan salat. Wa sanatakallamu fi hadzal majlis, dan kita akan berbicara di majlis ini an hukmiha, hukum membayar zakat fitri, wa hikmatiha, dan hikmahnya, wa jinsiha, jenis-jenisnya, wa miqdariha, dan ukurannya, wa waqti wujubiha, dan waktu wajibnya, wa daf'iha, membayarnya, wa makan, dan tempatnya. Jadi ada 7 paling tidak, ya, akan kita bicarakan. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah akan membicarakannya. Yang pertama hukum zakat fitri, yang kedua hikmahnya apa, yang ketiga jenisnya apa, yang keempat miqdariha, ukurannya berapa, wa waqtu wujubiha, dan kapan wajibnya, wa daf'iha, dan kemana dibayarkan, wa makannya, dan tempatnya membayar di mana. Gitu ya. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Tentu kita akan sisir ya satu-satu dari semua yang disampaikan oleh Syekh ini. Kita mulai saja, kata beliau, fa amma hukmuha, hukumnya, ya, hukum mengeluarkan zakat fitri, fa innaha faridatun faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Adapun zakat fitri maka hukumnya adalah fardu, wajib. Faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkannya 'alal muslimin, kepada semua kaum muslimin. Jadi semua kaum muslimin wajib membayarkan zakat, ya. Wa ma faradahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au amara bihi falahu hukmu ma faradahu Allah Ta'ala au amara bihi. Ya. Dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan, au amara bihi, dan apa saja yang Rasulullah perintahkan, falahu hukmu ma faradahu Allah Ta'ala au amara bihi. Maka hukumnya adalah hukum apa yang Allah wajibkan Ta'ala, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan, atau apa yang Allah perintahkan. Maksudnya hukum Allah dan Rasulnya itu sama. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan sesuatu, ya, mewajibkan sesuatu, maka itu pula yang telah diwajibkan oleh Allah. Jadi jangan dianggap bahwa akan pernah bertentangan. Tidak. Hukum Allah ya hukum Rasulullah, hukum Rasulullah ya hukum Allah. Gitu ya. Jadi karena Rasulullah SAW mewajibkan, berarti itu adalah perintah dari Allah. Itu adalah kewajiban dari Allah yang nggak bisa kita tawar-tawar lagi, ya. Karena apa yang Rasulullah sampaikan itu adalah perintah dari Allah. Tidak mungkin Rasulullah SAW itu berjihad sendiri, ya.
dengan dengan kemauan sendiri, tidak. Ini semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat yang ke-80. May yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Jadi satu paket. Taat kepada Allah berarti taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Barang siapa yang berpaling, maka tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kepada mereka hafizha sebagai penjaga, tidak. Jadi biarkan saja mereka berpaling. Nanti dia akan tahu sendiri akibatnya bagaimana. Begitu ya. Jadi firman Allah ini tegas, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia sungguh taat kepada Allah. Begitu. Karena zakat fitri ini kan Rasulullah yang memerintahkan gitu. Lalu kita bilang, oh enggak mau saya karena Rasulullah aja memerintahkan, Allah enggak. Apa yang Rasul sampaikan itu adalah apa yang Allah sampaikan. Sama. Apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah itulah ketetapan Allah. Apa yang Rasulullah putuskan itulah keputusan Allah. Enggak bisa kita pilih-pilih gitu. Enggak, sama itu. Karena enggak pernah bertentangan. Karena Rasulullah SAW sendiri enggak mungkin berbicara dengan hawa nafsu. Beliau semua wahyu yang beliau sampaikan. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman kembali. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. An-Nisa 115. Barang siapa yang membantah Rasul setelah nyata baginya ya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan. Ma tawalla, kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa ayat 115. Jadi yang membantah Rasul dia taat kepada Allah, tapi membantah Rasul sama aja. Nggak akan bisa dia mendapatkan ya petunjuk ya, dan apalagi dia mengikuti jalan selain kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka api jahannam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul bawa, fakhuduhu, maka kalian ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang, fantahu, berhentilah kalian. Jadi ini tegas dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma ataakum rasulu fakhuduhu, dan apa yang Rasul bawa, fakhuduhu, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasul larang, berhentilah kalian. Ini tegas. Jadi apa yang Rasul sampaikan ya kita ikuti. Wahya faridatun, ya. Sedangkan zakat fitri itu adalah sebuah faridatun, sebuah kewajiban, alal kabiri, terhadap orang dewasa, wal wasaghiri, anak kecil, wal zakari, laki-laki, wal unsa, anak wanita, wal hurri, merdeka, wal abdi, budak, minal muslimin, dari semua kaum muslimin. Jadi ayat-ayat ini tegas ya. Sebelumnya kita sampaikan bahwa memang kewajiban zakat fitri itu datang dari Rasulullah SAW. Ya, dan kita tidak bisa membedakan, oh ini kan dari Rasulullah saja, dari Allah nggak ada. Ini lihat firman Allah yang menunjukkan kewajiban kita untuk taat kepada Rasul. Orang yang tidak taat kepada Rasul sama halnya dia tidak taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Rasul berarti taat dia kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada Rasul, orang yang tidak taat kepada Allah. Jadi maka tidak ada jalan ya untuk menuju ketaatan kepada Allah kecuali dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tegas masalah itu. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah setelah membawakan ayat-ayat ini tadi, ada An-Nisa 80, An-Nisa 115, dan juga Al-Hasyr ayat 7 yang menegaskan bahwa apa yang Rasul sampaikan, apa yang Rasul tetapkan itu ketetapan Allah, dan apa yang Rasul tentukan itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitri itu faridatun, sebuah kewajiban. Kepada siapa? Al-kabir, orang dewasa, was-shaghir, anak kecil, waz-zakari, laki-laki, wal unsa, wanita, wal hurri, orang merdeka, wal abdi, orang yang budak, minal muslimin, dari semua kaum muslimin. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah SWT meridhai keduanya, Abdullah dan ayah beliau Umar bin Khattab. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitri min Ramadan, dari Ramadan, sa'an, satu sa' min tamrin, dari tamar, atau sa'an min syairin, atau satu sa' dari syair, alal abdi, kepada
seorang hamba, wal hurri, seorang yang merdeka, wal dzakari, laki-laki, wal untha, wanita, was saghir, dan anak kecil, wal kabir, dan orang yang besar, minal muslimin, dari semua kaum muslimin. Muttafaqun alaihi, hadis disepakati oleh Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nanti kita akan lanjutkan setelah ini insyaallah taala, ya. Pada episode yang lain maksud saya kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, ya. Waktu kita sudah selesai, insyaallah taala kita masih diberikan oleh Allah waktu untuk bisa melanjutkan dan menyelesaikan pertemuan ini insyaallah taala di episode yang akan datang. Hada wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.